Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Ani Sujarwati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 22 Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Kali ini saya akan memberikan satu diseminasi kepada teman-teman sejawat, karyawan, dan semua warga sekolah untuk mengikuti kegiatan budaya positif. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama kegiatan aksi nyata yang saya lakukan di SMP Negeri 22 Surabaya. Belajarnya Ibu? Tidak. Baik. Materi kemarin apa? Bermain musik tradisional. Ya, baiklah. Hari ini pertemuan kita kali ini kita akan membuat kelompok belajar yang terdiri dari 5 anak setiap kelompoknya. Nanti akan berdiskusi bersama tentang materi ini. Oke ya? Baik. Loh, itu siapa? Yang di pojok Pak tidur. Cakra. Coba Cakra dibangunkan. Cakra, bagi Bu Ali Cak. Kok tidur, Nak? Coba Cakra sekarang ke depan. Depan sini. Tidur sama Ibu ya. Ini ya, ini. Cakra, kenapa tadi kamu tidur, Nak, di belakang? Tadi malam saya mengerjakan tugas sampai malam, Bu. Apakah ada masalah yang lain? Dan terus saya main HP dan kebablasan, Bu. Ya, baiklah. Cakra, lain kali tidak seperti itu ya. Jadi, kalau mengerjakan tugas, itu dikerjakan harus tepat pada waktunya dan tidak boleh melebihi jam kamu istirahat. Baik. Ya. Bermainnya HP juga harus dikurangi, tidak boleh bermain HP di malam hari waktunya jam tidur, sehingga kamu pagi bisa belajar dengan baik. Baik, Bu. Saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi. Baiklah, lain kali Cakra tidak diperbolehkan tidur di dalam kelas ya. Baik, Bu. Saya tidak mengulangi lagi, mohon maaf. Ya, baiklah. Kalau begitu kamu boleh duduk kembali ke tempatmu dan mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 22 Surabaya yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan, itu hanya karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kehadirannya pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti diseminasi penyampaian tentang budaya positif yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini.
Bapak Ibu, ini bukan saya menggurui, tetapi saya ingin kita berdiskusi bagaimana kita mengelola budaya positif yang ada di sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap. Budaya positif, sebenarnya apa sih budaya positif itu? Jadi apa yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita tentang budaya positif di sekolah? Coba dari Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan sedikit pendapat apa sih sebenarnya budaya positif itu? Monggo dari Bapak Ibu bisa menyampaikan. Ya, Bu Andita mau menyampaikan tentang budaya positif. Menurut saya budaya positif itu adalah apa yang kita tanamkan pada anak-anak maupun rekan guru terkait nilai-nilai kebajikan dalam proses pendidikan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Andita. Ya, jadi betul sekali yang disampaikan Bu Andita. Ini adalah sebuah proses Bapak Ibu ya. Proses di mana kita bisa mengajak anak-anak untuk bisa mengubah karakter pada dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan ini budaya positif ini tidak hanya pada putra-putri kita saja Bapak Ibu, tetapi juga pada diri kita sebagai guru. Ini harus ada motivasi dari diri kita sendiri untuk bisa menyampaikan budaya positif atau melakukan budaya positif ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bisa memberikan budaya positif kepada anak-anak kita, maka kita pun juga harus bisa mempunyai budaya positif yang lahir dari diri kita sendiri. Salah satu contoh misal, kita datang pagi hari, anak-anak jam 6.30 sudah harus di sekolah, sudah disambut oleh Bapak Ibu guru. Itu adalah salah satu budaya positif yang luar biasa. Dan itu sudah dilakukan di SMP Negeri 22 Surabaya. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 22 Surabaya. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru ketika datang harus menyambut putra-putri kita jam 6.30. Maka kira-kira menurut Bapak Ibu kita harus datang jam berapa? Untuk bisa mendisiplinkan kita. Jam 6. Nah, dari situ kita memberikan contoh kepada anak didik kita bahwa budaya positif itu harus kita tanamkan sejak mereka masuk di SMP Negeri 22 sampai dengan nanti di dalam proses pembelajaran. Di dalam kelas pun juga harus dibudayakan budaya positif. Budaya positif ini akan lahir pada anak didik kita itu apabila mereka mengetahui beberapa aturan-aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati di dalam kelas maupun di sekolah. Kalau yang sekarang ini di sekolah kita masih berupa aturan Bapak Ibu ya, bukan kesepakatan tetapi aturan. Nah, bagaimana anak-anak bisa mematuhi aturan ini? Maka anak-anak perlu didisiplinkan. Kedisiplinan itu perlu ya, sehingga apa? Ketika kita mendisiplinkan anak itu untuk mengikuti semua aturan yang ada di SMP 22 dan mereka menyepakatinya, maka tanpa kita harus menyuruh pun secara otomatis anak-anak sudah mengikuti. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, itu juga salah satu budaya positif. Tanpa harus kita suruh pun, maka anak ini perlu kita ajarkan, ini loh anak-anak, ini tempat sampah, fungsinya apa? Untuk membuang sampah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita budayakan budaya positif yang ada di SMP 22 ini melalui dari diri kita dulu, dari Bapak Ibu guru dulu, memberikan contoh kepada anak-anak agar anak-anak bisa mengikutinya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Baik. Selanjutnya akan ada, kalau kita berbicara tentang budaya positif itu mesti ada sebuah aturan. Kalau sudah ada aturan pasti ada sebuah hukuman. Biasanya begitu ya Bapak Ibu ya yang terjadi. Nah, sekarang mari, ini ada sedikit pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan. Pertanyaan pemantiknya adalah, nanti Bapak Ibu silakan dijawab, ya. Setuju atau tidak setuju kalau misalnya satu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Dua,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan diri anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Guru? Menurut Bapak Ibu Guru bagaimana? Monggo Bu Uswa. Saya ingin memberi jawaban yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nggih, siap, silakan. Sini jawaban saya tidak setuju. Menurut saya hukuman itu Terima kasih Bu Ani. Saya tidak setuju bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Mengapa saya tidak setuju? Karena hukuman itu akan menjadi suatu hal yang sementara diyakini oleh anak-anak. Jadi karena takut hukuman, akhirnya anak itu berperilaku disiplin. Ketika hukuman itu tidak ada lagi, anak itu tidak akan menjalankan disiplin itu lagi. Jadi bukan berdasarkan keyakinan dari dalam diri anak itu sendiri, tetapi hal yang dari luar, yang berasal dari guru, berasal dari suatu peraturan yang dibuat oleh orang lain, dan tidak diyakini oleh anak itu sendiri untuk berperilaku disiplin. Seperti itu Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih Bu Uswatun, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Uswatun. Ya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, tadi Bu Uswatun menyampaikan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Uswatun menjawab tidak setuju. Tidak setuju ya Bu Uswa ya? Ya, tidak setuju. Apa yang disampaikan Bu Uswa betul sekali. Jadi hukuman itu akan membuat anak itu tidak termotivasi ya Bu Uswa ya. Jadi tidak termotivasi, tidak ada dalam dirinya itu akan merubah perilaku yang akan lebih baik lagi, gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman kepada anak itu justru akan seperti ini, bisa jadi seperti ini. Dia akan membenci kita karena dia sudah diberi hukuman. Itu dampak yang biasanya terjadi. Contoh misalnya ini, contoh ya. Anak didik itu kita itu ada yang namanya kelas 9H, namanya Rahul. Ya. Rahul ini adalah anak yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh menyampaikan bahwa Rahul ini anak yang nakal, tidak boleh ya Bapak Ibu. Karena semua anak itu semua hak yang sama. Ya. Jadi Rahul ini adalah anak yang luar biasa. Rahul ini sering melakukan satu kesalahan atau satu tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana cara kita mengatasi Rahul supaya Rahul ini menjadi jerah atau tidak melakukan perbuatan itu lagi? Caranya adalah Bapak Ibu, kita akan ada 3 cara untuk melakukan penyampaian bagaimana Rahul ini untuk tidak melakukan itu lagi. Jadi ada 3 tahapan, yaitu dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi namanya. Ya, jadi kita bagaimana di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah ada ya, Bapak Ibu bisa melihat di ini. Nah, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Yang perlu kita tekankan adalah di sini. Ketika kita mengatasi masalah pada anak didik kita, bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, bukan memberikan satu hukuman, tetapi berikan solusi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan mereka, yaitu dengan cara menggunakan 3 restitusi. Ya. Yang pertama, coba ini ciri-cirinya Bapak Ibu, ciri-ciri segitiga restitusi. Ya. Ciri-ciri dulu Bu. Iya. Nah, ini ciri-ciri dari segitiga restitusi adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu ciri-cirinya untuk segitiga restitusi. Bagaimana anak ini melakukan kesalahan, dia tidak merasa bahwa dia akan terbebani oleh kesalahannya dan dia tidak akan mengulang kembali, tetapi ini adalah satu pembelajaran bagi dia untuk bisa melakukan hal yang baik dan tidak melakukannya lagi. Itu ciri-cirinya. 2, memperbaiki hubungan.
Nah, ini akan bisa perbaiki hubungan dari Bapak Ibu dan putra-putri kita. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini letak solusi nanti. Segitiga restitusi itu ya. Bukan satu paksaan, tetapi ditawarkan. Bagaimana kalau, nah nanti kita akan kupas lagi ke belakang Bapak Ibu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa segitiga restitusi itu adalah mencarikan solusi pada anak untuk menyelesaikan permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia sudah bersama teman-temannya sudah tidak ada dibully, sudah tidak ada di situ saling mengolok, mengejek, tapi dia kembali kepada teman-temannya ya seperti normal, seperti anak-anak biasa, sehingga dia tetap akan menumbuhkan percaya diri pada dirinya. Gitu. Baik, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, ini segitiga restitusi itu yang pertama adalah menanyakan atau menstabilkan identitas. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang bagaimanakah menstabilkan identitas itu Bapak Ibu? Jadi begini, ketika anak tadi Rahul tadi buat satu kesalahannya misalnya, dia usil, selalu usil. Kelihatannya di dalam kelas itu selalu usil dia. Nah, bagaimana kita menyampaikan kepada Rahul, kamu tidak boleh Rahul, kamu anak yang nakal, kamu itu tidak boleh seperti itu. Dengan menstabilkan identitas, misalnya kita ajak duduk Rahul, kita bersifat terbuka, berteman dengan Rahul. Kita tanya pada Rahul, apa kau sebenarnya masalah kamu? Kok kamu suka usil? Nah, ini adalah namanya menstabilkan identitas. Dari situ kita akan mencari jawaban dari Rahul. Apa sebenarnya yang membuat dia berbuat seperti itu? Nah, kalau sudah kita tahu dari itu, maka dilanjutkan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita tunjukkan kesalahannya. Kamu itu sebenarnya tidak nakal Rahul, tapi kamu punya satu kesalahan, yaitu, nah kita tunjukkan. Menurut kamu bagaimana Rahul? Nah ini. Selanjutnya setelah kita validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu contohnya saya begini Pak. Rahul, setelah ini bisakah kamu berbuat yang lebih baik lagi? Apakah kamu bisa? Nah, ini perlu kita tanyakan. Kita yakinkan kepada Rahul bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kita selesaikan permasalahannya. Oleh karena itu, Rahul pasti setelah itu tidak akan punya rasa dendam pada kita. Dia pasti menganggap kita sebagai teman. Suatu saat kalau dia akan berbuat begitu lagi, dia pasti akan ingat karena kita sudah menanamkan disiplin atau keyakinan pada Rahul. Itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu, ini ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Yang terjadi sekarang ini di sekolah kita masih peraturan, bukan keyakinan. Nah, bedanya adalah kalau aturan itu mesti ada sanksinya, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau peraturan itu mesti ada sanksi. Sanksi itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Nah, punishment itu, ya. Nah, kalau kesepakatan kelas bukan peraturan. Ini yang saya sampaikan peraturan tadi ya. Peraturan itu pasti ada hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas, ini adalah suatu
harus anak-anak itu disuruh sudah yakin bahwa di sini ada sesuatu yang harus dia lakukan, budaya positif apa yang harus dia lakukan itu dia sudah meyakini dalam hatinya dari dirinya sendiri, sehingga anak-anak tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik karena dia sudah yakin, sudah meyakini dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Contohnya misalnya dilarang membuang sampah, kesepakatan kelasnya. Anak-anak di sekolah tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Ini bagaimana cara kita untuk bisa anak-anak ini meyakini sehingga anak ketika membuang sampah sudah tidak pakai disuruh. Sudah secara otomatis kalau dia membuang sampah itu ya di tempat sampah. Itu bedanya aturan dengan keyakinan kelas. Jadi nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa Bapak Ibu membuat satu keyakinan dari aturan yang sudah kita miliki ini, mari bersama-sama nanti akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk guru-guru SMP 12 Surabaya. Ya. Selanjutnya adalah masuk pada lingkungan positif. Nah, budaya positif itu dari keyakinan kelas kita ada lingkungan positif dan budaya positif. Budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah itu sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Hanya bagaimana kita meyakinkan pada anak didik kita supaya mereka yakin dengan budaya-budaya positif yang membentuk karakter anak-anak ini menjadi karakter yang lebih baik. Karakter yang bagaimana yang lebih baik itu? Ya karakter yang membentuk dirinya, membentuk sebuah karakter yang berbudaya baik, berbudaya positif. Budaya positif ini adalah membentuk anak menjadi sebuah komitmen diri, ya komitmen diri, di mana anak ini sudah tidak perlu kita oprak-oprak, maka mereka sudah akan melakukan secara otomatis. Dengan sendirinya anak-anak ini kalau sudah terbentuk karakternya, sudah terbentuk budayanya, sudah diyakini dengan keyakinannya, maka dia tidak perlu kita mengoprak-oprak sebagai guru. Ya kita hanya, kalau kita melihat contoh nih misalnya, tanpa harus disuruh, ini yang budaya positif. Assalamualaikum Keyakinan yang sudah warahmatullahi diyakini anak sekarang yang Saya sudah Bu adalah Yuniar dari SMP menyapa, saling 22 dan Surabaya sapa yang merupakan dan rekan senyum. dari Itu sudah Ibu dilakukan. Adi Sujarwati Setiap akan bertatap muka dengan memberikan kita, kesan dan betul pesan ya Bapak mengenai Ibu, selalu diseminasi selamat yang telah pagi, Bu. dilakukan oleh Selamat Ibu siang Adi Bu. Sujarwati. Ini budaya Ibu Adi positif yang sudah Sujarwati kita sudah lakukan di sekolah, melakukan harus kita diseminasi pertahankan Bapak Ibu. mengenai budaya positif Ya. di sekolah Kalaupun yang telah nanti ada anak yang dilakukan lupa tidak di memberikan SMP salam, ya kita yang berikan dulu. Surabaya. Selamat pagi Bu Diseminasi yang dilakukan Bu Adi sungguh Selamat luar pagi Bu biasa, Cantik. bisa menginspirasi oleh Bapak Membiasakan Ibu dia, yang ada di sini. meyakinkan dia bahwa Saya pun kita harus terinspirasi saling dari menyayangi. diseminasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Ani. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Ani Kesepakatan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? luar biasa. Diseminasinya mengajarkan Kesepakatan kepada kelas. saya bahwa sebagai Kami guru, dan kita murid harus yang menjadi saling contoh menyayangi. Nah ini perlu kita lakukan Bapak Ibu kalau di dalam kelas. Luar Bapak biasa, Ibu Bu sebelum Ani. Terima mengajar kasih selalu diseminasinya bagi kita. berikan Semangat Bu Ani. kesepakatan di dalam kelas. Anak-anak suruh nempel, ya bisa suruh nempel. Anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Purnamasari dari kelas 9. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Adi Sujarwati karena melakukan sosialisasi tentang pendidikan budaya baik di lingkungan sekitar. Contoh penerapan yang sudah kita lakukan di pembiasaan sehari-hari adalah bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, saling salam dan sapa, dan serta menghormati Bapak dan Ibu guru. Kita juga saling bersama kepada teman-teman yang ada, dan kita juga tidak membedakan perbedaan yang ada di antara kita. Kita juga memahami dan mentaati peraturan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Kemudian Nah, terutama di bagian seragam, kita harus memakai atribut yang lengkap dan rapi ketika di sekolah. Di kelas, kita mempertahankan budaya yang baik dan sopan. selalu kembalikan Di buku kelas, ke kita tempatnya. juga menerapkan budaya yang baik, di mana kita juga harus Sudah mendengarkan kepada ibu. jadi ketika dia Kita menerapkan membayangkan kita juga
juga harus sikap yang baik, sopan dan santun ketika ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan serta pendapat pada orang lain. Terima kasih Bu Adi Sudarwati karena terima kasih kepada Bu Adi Sudarwati karena telah memberikan sosialisasi kepada kita semua dan juga menerapkan kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca semuanya ya. Nah, dan selanjutnya adalah kesepakatan kelas sampun. Bapak Ibu udah paham ya sampai di sini ya. Ya, kalau sudah paham berarti kita tinggal melaksanakan ya Bapak Ibu ya. Di dalam kelas harus kita laksanakan. Supaya apa? Kalau kita bekerja sama kolaborasi Bapak Ibu guru semua warga sekolah SMP 22 ini semuanya bisa menjalankan budaya positif dengan baik, maka di sekolah SMP 22 ini sudah tidak ada anak yang nakal, sudah tidak ada anak yang tidak baik, karena semuanya sudah mengikuti kesepakatannya dengan baik. Itu ya. Nah, sekarang adalah saya lanjutkan ya Bapak Ibu sampai di sini tadi sampun paham ya? Paham ya? Baik, kalau sudah paham kita tinggal melakukannya saja. Selanjutnya eksplorasi konsep Bapak Ibu. Ini yang perlu saya sampaikan juga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Bapak Ibu, ini adalah kita manusia biasa. Penjenengan semuanya, anak-anak kita semua mempunyai kebutuhan ini Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia ada apa saja? Ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian ada bertahan hidup. Ada kesenangan dan kebebasan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini akan berpengaruh pada kegiatan atau proses kita dalam kehidupan ini. Ya, dimana kita anak-anak misalnya gini, anak-anak kita itu Bapak Ibu, kalau kita cermati ya, kita ketika kita duduk bersama dan anak-anak itu kadang kan curhat, iya enggak? Iya. Secara kita tidak langsung mereka tiba-tiba tuh curhat, Bu, nah ini Bu saya tuh kalau di rumahnya nggak suka karena ini. Nah, kenapa? Ya karena di rumah dia tidak mendapatkan ini, salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Ya, itu. Lanjut Bu Anita. Ya. Ada pembelajaran 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yaitu 1 penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Nah, peran kita apa nanti di sini? Peran kita itu yang utama biasanya adalah sebagai manajer. Manajer ini kalau sudah jadi manajer berarti apapun yang terjadi dengan anak didik kita wajib untuk memberikan satu konsep agar anak ini tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu ya, di situ. Sekarang bisa, kalau manajer bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini ya, kemudian bisa menguatkan pribadi anak. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Yang biasanya kita lakukan adalah ini. Nah, kalau pemantau ini apa Bapak Ibu? Pemantau ini adalah menghitung dan menghukum. Nah, ini yang tidak baik. Ini tidak baik. Posisi kontrol guru itu harus kita perbaiki. Tidak boleh jadi pemantau. Yang pasti kita itu menjadi manajer dan apa? Di situ. Teman ya. Oke. Setuju ya Bapak Ibu? Kita sebagai teman dan sebagai manajer. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Saya juga setuju sekali dengan ini. Tidak suka jadi penghukum, tidak suka lagi membuat orang merasa bersalah ya. Tapi kita pada teman dan manajer. Lanjut berikutnya. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus menjenengan jawab ya. Nanti tulis di kertas aja. Nanti silakan
Kertasnya kita bacakan, nanti dikumpulkan, berikan kepada saya. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Itu. Nah, selanjutnya adalah peraturan bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Lanjut Bu Adita. Saya kira sudah cukup ya Bu Adita ya materinya. Ya, Bapak Ibu, saya kira materinya sudah jelas. Dari sini Bapak Ibu, wonten pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap diskusi kita ini sudah cukup ya. Kalau sudah memahami, berarti kita perlu melaksanakan. Kita bersama-sama ya Bapak Ibu melakukan supaya apa, budaya positif selalu ada di sekolah kita. Semua demi anak-anak kita. Semua adalah demi masa depan anak-anak didik kita. Menuju apa Bapak Ibu? Merdeka belajar. Membuat anak belajar menjadi bahagia, menyenangkan, ya. Menuju ke arah sana Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran selalu berpihak pada murid. Guru sebagai penuntun. Ya. Mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita ini menjadi lebih baik. Kita tanamkan pada diri kita budaya positif yang baik, sehingga anak-anak didik kita juga akan mengikuti menjadi baik. Betul ya Bapak Ibu, saya kira cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, atas diskusinya, atensinya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Salam sehat bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 22 Surabaya, Bapak Ibu karyawan-karyawati SMP Negeri 22 Surabaya yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu, perkenankan pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak yang sudah saya dapatkan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya supaya nanti kita bersama-sama bisa melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu guru, saya hari ini sangat bahagia sekali, senang sekali bisa berdiskusi bersama. Anggap saja ini diskusi ya Bapak Ibu, bukan saya menggurui panjenengan boten, tetapi saya ingin sedikit menyampaikan apa yang saya dapat sehingga kita akan bersama-sama nanti untuk bisa melaksanakan kegiatan ini di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, pagi ini saya ingin menyampaikan materi saya tentang budaya positif. Apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Budaya positif itu sudah kita laksanakan di sekolah kita. Apa yang kita laksanakan sehari-hari sebagai panutan murid, kita sudah melaksanakan. Kenapa harus kita laksanakan? Karena kita ini sebagai guru juga harus bisa menuntun dan memberi contoh anak-anak didik kita supaya menjadi generasi yang baik, generasi yang bagus. Baik iman, baik akhlaknya, baik moralnya, semuanya harus kita persiapkan untuk kelak dia nanti terjun di masyarakat. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik dari saya. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Okay? Pertanyaan yang pertama, kalau kita berbicara tentang budaya positif itu Bapak Ibu, tentunya nanti arahnya pasti pada sebuah peraturan, pasti sebuah hukuman, pasti sebuah ancaman, arahnya pasti ke sana. Okay? Oleh karena itu ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu dari pertanyaan tiga mantik ini Bapak Ibu setuju apa boten? Bu Yunian, bagaimana? Untuk nomor 1 tidak setuju. Oke, tidak setuju. Kenapa Bu Yunian? Alasannya apa Bu Yunian tidak setuju? Bu Yunian bisa memakai mic. Ya, terima kasih Bu Ani untuk kesempatannya. Untuk yang pertama, pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Karena untuk hukuman biasanya hanya akan memberikan trauma kepada anak. Apalagi kalau hukuman yang diberikan hukuman verbal maupun fisik, itu hanya akan memberikan dampak negatif. Salah satu contohnya bukan menjadi efek jerah, tapi malah menjadi trauma terhadap anak. Betul sekali. Iya, luar biasa untuk Bu Yulia. Tepuk tangan. Betul sekali Bapak Ibu, yang disampaikan Bu Yulia sudah betul. Artinya bahwa Bapak Ibu guru di SMP Negeri 22 ini sebenarnya semuanya sudah melaksanakan budaya positif ini itu sudah memahami. Tinggal kita melaksanakannya Bapak Ibu, mengimplementasikannya kepada anak-anak. Hanya itu saja. Jadi betul sekali, hukuman itu bila diberikan kepada anak akan muncul satu seperti kesan bahwa nanti suatu saat dia akan berasa sampai dia nanti tua. Contohnya ya Bapak Ibu, misal kita memberikan hukuman seperti anak kita Rahul, yang kita pakai contoh Rahul saja ya. Rahul itu sudah sekian banyak kegiatan atau perbuatan yang dia lakukan. Sering kali sudah diberikan hukuman, sudah dipanggil orang tua, sudah kita laksanakan semua. Tetapi tidak membuat efek jerah pada Rahul. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana supaya Rahul itu bisa menjadi anak yang baik, itu adalah tugas kita. Dia kalau nanti terus-terusan akan kita intimidasi, maka dia sampai nanti dia besar, dia akan selalu ingat dan akan muncul rasa dendam. Nah, itu yang sangat berbahaya. Betul. Jadi yang disampaikan Bu Yuniar adalah betul sekali. Selanjutnya, hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bu Erna bagaimana? Setuju boten Bu Erna? Yang nomor 2 sangat setuju. Karena apa? Karena misalkan anak-anak ada hukuman dari segi positif seperti membaca, jadi anak-anak ada nilai positif yang bisa diambil dari membaca itu tadi. Itu. Ya, betul sekali Bu. Terima kasih Bu Erna. Jadi andai kata kita itu memberikan suatu hukuman, jangan berbentuk ancaman Bapak Ibu. Rata-rata yang kita lakukan, jangankan menjelang saya saja kadang juga begitu, masih memberikan begini. Contoh misalnya terlambat, kamu besok kalau terlambat awas, kamu kalau besok terlambat lagi saya panggil orang tuamu. Nah, ini berarti satu bentuk ancaman dan ini tidak baik untuk anak-anak sebenarnya. Masih bisa kita lakukan dengan hal yang lain yang lebih positif, begitu ya. Tuh. Selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pripun ini kalau Pak Yasin? Menurut Pak Yasin pripun? Terima kasih Bu Ani. Menurut saya memang benar dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Namun ketika hal itu akan dilakukan ketika ada penghargaannya. Sehingga ketika kedepannya ada tantangan berikutnya, kalau nggak ada penghargaannya maka dia akan berhenti motivasinya, seperti itu Bu Ani. Jadi semangat belajarnya kurang naik kalau nggak ada motivasinya, seperti itu. Ya, betul sekali. Akan lebih baik kalau kita berkesepakatan ya Pak Yasin ya. Jadi daripada kita bolehlah memberikan penghargaan, misalnya memberikan penghargaan itu ketika anak-anak kita punya satu prestasi, kemudian prestasi itu akan meningkatkan motivasi dia, semangat terus ya kamu harus, nah itu boleh. Tetapi ketika nanti kita anak-anak di kelas, kalau kita selalu memberikan penghargaan, maka kalau tidak diberikan penghargaan, contoh nanti kalau kamu bisa menjawab, saya berikan permen. Ketika kita tidak memberikan permen, tidak mau berusaha untuk menjawab, kan begitu. Nah, oleh karena itu lebih baik kita adakan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kalau kita di kelas,
kita berikan kesepakatan di awal. Anak-anak ketika nanti proses belajar, apabila anak-anak suruh buat apa yang ingin kamu sampaikan untuk kesepakatan ini. Nah, anak-anak menulis lalu hasilnya kita tempel di papan tulis. Kalau sudah terjadi seperti itu satu kesepakatan, maka kesepakatan itu yang harus kita sepakati dan kita laksanakan. Kita sebagai guru juga harus seperti itu, juga harus memberikan kesepakatan. Kita, Bu Ani sepakat nanti datang tepat waktu, misalnya saya tulis di situ. Bu Ani bisa melaksanakan tugas apabila tidak mengajar melaksanakan tugas yang lain maka harus memberikan tugas, itu satu kesepakatan. Itu kita buat di awal pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjutnya Bu Yun. Ya, next terus. Oke. Ya. Baik, ini ada sedikit apa ya? Kalau saya melihat kegiatan satu perubahan paradigma, saya bacakan ya Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi begini Pak Ibu, ini satu contoh bahwa andai kata panjenengan itu punya sesuatu hal yang sangat berharga pada diri panjenengan, panjenengan taruh di tangan panjenengan genggam erat begini. Namun ada salah satu teman panjenengan tuh ingin sekali melihat ini, padahal ini menurut Anda adalah sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan. Menurut panjenengan, kira-kira panjenengan mau nggak membuka? Andai kata teman Anda tuh dengan menghibah meminta, ayo dong buka, aku ingin tahu bla bla dan seterusnya. Bisakah, bolehkah ini genggaman kepala tangan panjenengan itu dibuka oleh teman Anda? Walaupun teman yang panjenengan anggap itu adalah teman dekat sekali, bolehkah itu? Bu Masita bagaimana kalau menurut Bu Masita? Baik, terima kasih Bu Ani. Kalau menurut saya sendiri, karena itu adalah hal yang berharga untuk saya, tidak akan saya berikan kepada orang lain meskipun dengan menghardik, merayu, menyuap atau apapun itu. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Masita. Kalau menurut Pak Wawan bagaimana Pak Wawan? Pak Wawan, apakah panjenengan tetap menggenggam atau panjenengan memperbolehkan? Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Di sini tergantung hal. Kalau saya mungkin berbeda dengan Bu Sita ya. Kalau memang hal itu mungkin sedikit membantu atau mungkin sedikit bermanfaat untuk orang lain, meskipun itu berharga, kita setidaknya bisa memberikannya. Kecuali kalau memang itu bersifat pribadi atau menyangkut hal yang mungkin lebih sensitif, mungkin kita sulit. Tapi kalau itu terkait hal yang bisa bermanfaat orang lain dan berguna atau apapun itu, sedikit banyak kita berusaha melepaskan tidak apa-apa. Dalam batas normal lah, wajar lah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Tepuk tangan untuk Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan ya. Jadi apa yang kita dapat ini kalau memang itu bermanfaat untuk orang lain Bapak Ibu, kita harus bisa berbagi, gitu ya. Intinya bahwa sekalipun ini benda ini adalah berharga untuk kita, tetapi kalau benda ini orang lain itu perlu untuk tahu benda apa yang panjenengan genggam ini juga berguna, bermanfaat untuk orang lain, maka bolehlah kita memberikan. Tetapi setelah itu baru kita berikan kepada orang tersebut, kita berikan begini, misalnya Pak Yasin, Bu Ami saya ini, ya Pak, ini memang bermanfaat untuk saya. Tetapi panjenengan kalau andai kata panjenengan ingin tahu ini dan saya memperbolehkan, saya berikan ke Pak Yasin. Tapi Pak Yasin harus melaksanakan ya. Ini nanti apa yang saya ini harus Pak Yasin juga ikut melaksanakan. Nah ini mungkin ada kesepakatan seperti itu, sehingga apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita miliki kalau memang bermanfaat untuk orang lain, maka kita juga harus bisa memberikan. Dan itu Bapak Ibu, sampai kapanpun nanti itu akan menjadi
kesan kita bahwa kita itu melakukan sesuatu itu pasti melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain itu selamanya akan kita kenang dan itu akan selalu di hati kita. Itu berarti pengalaman yang positif, begitu ya. Lanjut next Bu Anita, terus aja Mas. Ya ini aja Mas. Oke. Baik, disiplin positif menurut teori kontrol itu ada nih Bapak Ibu. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri Anda. Ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Artinya bahwa makna disiplin di sini adalah merupakan belajar mengontrol diri Bapak Ibu. Mengontrol diri kita, bagaimana kita ini bisa menanamkan budaya positif, disiplin pada diri kita juga pada diri anak-anak. Gitu ya. Lanjut next Bu. Next Bu. Oke. Nilai-nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini artinya bahwa ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kita sebagai guru harus mempunyai nilai-nilai positif yang akan kita berikan kepada, kita contohkan kepada anak didik kita. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut next Bu Anita. Ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta diagram restitusi. Intinya Bapak Ibu di dalam materi ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ya, intinya di dalam teori ini bahwa kita itu harus bisa menyelesaikan segala permasalahan itu dengan baik Bapak Ibu. Contohnya misalnya ada anak didik kita yang bermasalah, maka kita dalam memecahkan permasalahan bukan menghakimi, bukan memberikan hukuman, tetapi kita harus bisa menyelesaikan suatu masalah. Masalah apa yang dihadapi dia? Kita berikan satu solusi. Solusinya yaitu bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi saja benar. Ya. Langsung aja. Oke, apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika anak-anak kita itu mempunyai suatu masalah, jangan berikan hukuman, jangan dia berikan ancaman, tetapi mari kita selesaikan permasalahan yang dia hadapi itu apa. Nah, itulah yang harus kita selesaikan. Kita carikan solusi yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini semuanya sudah melaksanakan itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bu Anita. Ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu. Lanjut keyakinan kelas sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Ya, saya kira cukup. Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Artinya bahwa kalau tidak ada, ini sudah sangat dipahami oleh Bapak Ibu guru semuanya. Dipahami sekali oleh Bapak Ibu guru semuanya. Kalau sudah dipahami, monggo kita sarang-sarang bersama-sama membawa budaya positif untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita menuju generasi yang lebih baik, generasi yang berakhlak, generasi yang berjiwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman saya SMP Negeri 22 Surabaya yang luar biasa. Penjenengan adalah guru-guru hebat. Nanti penjenengan semuanya juga harus menjadi guru penggerak sehingga kita bersama-sama mengikuti perubahan ya, perubahan yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini. Matur nuwun sangat. Mohon maaf bila ada suatu kesalahan yang saya sampaikan.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Krisnawati, Kepala SMP Negeri 22 Surabaya. Alhamdulillah, kami Kepala SMP Negeri 22 Surabaya beserta keluarga besar SMP Negeri 22 Surabaya mendukung penuh adanya pendidikan guru penggerak. Karena hal itu sejalan dengan program yang ada di Kota Surabaya, yaitu Sekolah Arek Surabaya. Bu Ani Sujarwati sebagai salah satu guru penggerak di SMP Negeri 22 Surabaya telah berkoordinasi dengan saya, yang mana dalam koordinasi itu kita membahas banyak hal tentang budaya positif. Setelah terjadi kesepakatan antara kepala sekolah dengan Bu Ani selaku guru penggerak di SMP Negeri 22 Surabaya, Bu Ani telah melaksanakan kesepakatan dengan seluruh stakeholder sekolah maupun elemen-elemen yang ada di SMP Negeri 22 Surabaya ini. Dengan adanya kesepakatan bersama, kemudian hal itu yaitu budaya positif ini dilaksanakan dan diimplementasikan sekolah. Sehingga secara tidak langsung Bu Ani sudah melaksanakan diseminasi budaya positif ini. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini akan membawa pengaruh yang luar biasa atau dampak yang sangat positif pada peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 22 Surabaya. Harapan kami, Bu Ani mampu sebagai pionir, mampu sebagai leader dan pencerah di sekolah ini agar sekolah ini bisa berubah jauh lebih baik. Saya kira itu harapan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuniar dari SMP Negeri 22 Surabaya yang merupakan rekan dari Ibu Ani Sujarwati akan memberikan kesan dan pesan mengenai diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Ani Sujarwati. Ibu Ani Sujarwati sudah melakukan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 22 Surabaya. Diseminasi yang dilakukan Bu Ani sungguh luar biasa, bisa menginspirasi oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya pun terinspirasi dari diseminasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Ani. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Ani dapat bermanfaat untuk sekolah maupun anak-anak. Sungguh luar biasa, diseminasinya mengajarkan kepada saya bahwa sebagai guru kita harus menjadi contoh budaya positif bagi siswa-siswi yang ada di sekolah. Luar biasa Ibu Ani, terima kasih untuk diseminasinya bagi kita semua. Semangat Bu Ani! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Purnamasari dari kelas 9D. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Ani Sujarwati karena telah memberikan sosialisasi betapa pentingnya berbudaya baik di lingkungan sekitar. Contoh penerapan yang sudah kita lakukan di pembiasaan sehari-hari adalah bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, salim, salam, dan sapa, dan serta menghormati Bapak dan Ibu guru. Kita juga saling bertegur sapa kepada teman-teman yang ada, dan kita juga tidak bedakan perbedaan yang ada di antara kita. Kita juga memahami dan mentaati peraturan yang sudah terlaksana di sekolah kita, di mana terutama di bagian seragam. Kita harus memakai atribut yang lengkap dan rapi ketika di sekolah. Di kelas juga kita menerapkan budaya yang baik dan sopan. Di kelas kita juga menerapkan budaya yang baik, di mana kita juga harus mendengarkan Bapak dan Ibu guru ketika menerangkan. Kita juga harus bersikap yang baik, sopan dan santun ketika ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan serta pendapat kepada Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Bu Ani Sujarwati kepada Bu Ani Sujarwati karena telah memberikan sosialisasi kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menerapkan kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.